Sebelum tonton video, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya menambahkan wawasan dan pengetahuan Anda. Ir.H. Joko Widodo lahir tanggal 21 Juni tahun 1961, atau yang lebih akrab disapa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014. Terpilih dalam pemilu presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tanggal 15 Oktober tahun 2012 hingga tanggal 16 Oktober tahun 2014 didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta, Solo, sejak tanggal 28 Juli tahun 2005 hingga tanggal 1 Oktober tahun 2012 didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama, Ahok. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik yang terkenal. Pada tanggal 20 September tahun 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan nama Jokowi selalu unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif tanggal 9 April tahun 2014. Pada tanggal 14 Maret tahun 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Kebijakan saat diambil semasa menjabat presiden mulai 2014 sampai sekarang yang diketahui oleh tim Wikipedia. Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Yusuf Kalla dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Mulai tanggal 8 November ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing. Sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 triliun. Sekembalinya dari luar negeri, ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua tim pemberantasan mafia migas, melantik Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1.099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial. Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 22 April tahun 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia. Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini. Di antaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Solo-Kertosono. Pelabuhan Makassar meresmikan operasional Terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain sebagainya. Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai, dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani Indonesia. Di depan Joko Widodo dalam pembukaan Forum Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik, APEC, di Da Nang, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis. Dan ini tidak kalah pentingnya kebijakan untuk masyarakat Papua selama Presiden Ir. Joko Widodo saat menjabat dari 2014 sampai sekarang. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua.
Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden, Impres Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 11 Desember tahun 2017. Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei tahun 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar. Karena masalah Papua yang sangat sensitif. Itulah ulasan Presiden Indonesia yang ke-7 yang kita kenal sebagai Bapak Ir.H. Joko Widodo. Jangan lupa tonton channel review pejabat supaya mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan hangat untuk dibahas.